Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Kita awali perayaan Ekaristi dengan lagu pembuka Puji Syukur 549. Hai umat Kristus yang setia, tingkatkanlah kesatuan di dalam nama Tuhan. Pasrahkan diri padanya dan bangun kerajaannya. Sabdanya selalu nyata, ahli waris surga mulia, sukacita dan bersoraklah, hanya Yesus agungkanlah. Setelah Tuhan dibaptis, langit terbuka, dan seperti burung merpati, roh Allah turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara Bapa, inilah putraku terkasih, aku berkenan kepadanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan bersamamu dan saudara-saudari, selamat pagi. Walaupun kita terus-menerus diguyur hujan, tetapi semangat untuk merayakan Ekaristi tetap berkobar di dalam diri kita, sebagaimana yang kita akan rayakan pada hari ini dalam pesta pembaptisan Tuhan Yesus. Walaupun ia tidak berdosa, tetapi ia mau menunjukkan solidaritasnya dengan hadir dalam pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes. Maka pada kesempatan ini pula tentunya kita kembali menyegarkan dalam diri kita baptisan yang telah memeteraikan kita sebagai anak-anak Allah, dan diharapkan untuk hidup pula sebagaimana yang Allah kehendaki. Menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa, mari kita mengakui dan memohon pengampunan Allah agar kita layak dalam perayaan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. excelsis Deo, et in terram noxum bone voluntas
Dalam perayaan ini kita persembahkan untuk kesejahteraan kita semua, dan juga kita berdoa mohon kesembuhan bagi saudari kita Rosdiana dan juga saudara-saudari kita entah yang terbaring di rumah sakit maupun yang menjalani pengobatan di rumah. Kita juga berdoa mohon keselamatan kekal dan kebahagiaan abadi bagi almarhum Bapak Yohanes Taruk yang meninggal 1 tahun yang lalu, tepat tanggal 10 Januari 2025. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, ketika Kristus dibaptis di Sungai Yordan dan Roh Kudus turun atasnya, Engkau dengan resmi memaklumkan dia sebagai putramu yang terkasih. Kami mohon semoga kami anak-anak angkatmu yang sudah dilahirkan dari air dan Roh Kudus diperkenankan tetap tinggal sebagai anak-anak kesayanganmu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Lihat, inilah hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan ia padamkan, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Penduduk sekalian pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Tuhan. Aku Tuhanmu telah memanggil engkau untuk menyelamatkan orang. Aku telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi cahaya untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata orang buta, untuk membebaskan orang tawanan dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang dari penjara yang gelap. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya Tuhan
Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kiranya Tuhan memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Suara Tuhan terdengar di atas air. Suara Tuhan mengguru di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Kiranya Tuhan memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Allah yang mulia mengguntur dan hutan-hutan menjadi gundul. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus menemui perwira Romawi dan seisi rumahnya. Setibanya di rumah sang perwira, Petrus berkata, "Sesungguhnya Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh karena Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Yesus itu telah berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu dan inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, datanglah Yesus dari Galilea ke sana untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencoba mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, namun malah engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Bagaimana, semua sehat? Puji Tuhan, alhamdulillah. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, masih segar dalam ingatan saya mendapat SK dari Bapak Uskup tanggal 1 Maret tahun 2024 untuk pindah ke paroki Santo Fransiskus Xaverius, Sadoha, Kendari. Dan saya memenuhi SK pada tanggal 1 Maret. Saya harus berada di paroki Sadoha. Tanggal 6 kebetulan kami ada rapat di paroki Labasa, dan sesudah rapat di Labasa, ini kesempatan karena ini pertama kalinya saya ke Tenggara untuk melihat bumi di Sulawesi Tenggara. Dan itu ide yang bagus dari Pastor Paroki, Pastor Agus Matasak. Mari kita sekalian pergi jalan-jalan. Maka berangkatlah kami dengan sebuah lagu. Dan tiba di Bau-Bau tanggal 5 siang bermalam. Dan pada tanggal 5 malam, ya kita hahahi, dan ternyata di Sadoha terjadi musibah banjir bandang. Pagi-pagi orang sudah ribut, bertanya, "Pastor, bagaimana keadaan kalian di situ?" Ya, saya mengatakan kami aman-aman saja, karena kami ada di Bau-Bau, bukan di Sadoha. Maka pagi-pagi itu kita rencana mau pergi mandi-mandi di laut.
Tetapi karena berita itu, dan ada yang pastor yang sudah mengatakan, "Hai para gembala, segera pulang, domba-domba di sini sudah tenggelam." Maka saya mengatakan kepada Pastor Agus, "Bagaimana Pastor? Apakah kita mau pergi mandi atau kembali?" Pastor Agus mengatakan, "Kalau ada kapal hari ini kita segera pulang." Perjalanan dari Bau-Bau naik kapal cepat itu 5 jam. Maka siang hari kami kembali dan tiba di Sadoha tanggal 6 malam, melihat situasi yang luar biasa. Banyak yang sudah mulai resah. Karena gereja pun penuh dengan lumpur. Ya, rumah sakit Santa Ana, ya, itu betul-betul luar biasa, kerusakan barang-barang yang ada di lantai dasar habis semua. Nah, apa yang kita buat? Kita tidak saling menonton, tetapi dengan spontanitas kita mulai bergerak. Dan karena saya orang baru, saya belum dikenal. Ini siapa? Nah, dan saya mengatakan, mari, tidak usah bertanya, kita bekerja. 2 minggu kita berusaha hanya membersihkan lumpur. Ya, dengan segala macam kotoran. Lalu umat bertanya, Pastor itu kan orang sakit. Saya mengatakan orang sakit itu ada di rumah sakit. Saya tidak sakit karena saya ada di sini. Saya akan lebih sakit kalau saya ada di sana dan kalian di sini seperti ini. Maka waktu itu kita jalan salib hari Jumat, persis masa Prapaskah. Hari Jumat umat bertanya, "Bagaimana Pastor, kita mau jalan salib?" Saya bilang, kita sudah jalan salib. Ya, tinggal kita sebut perhentian keberapa ini. Kita bisa bayangkan rumah sakit kan kadang-kadang dengan segala macam sampah. Nah, saya berusaha untuk, karena sudah terbiasa dengan kegiatan itu, saya turun. Maka umat merasa, pastor kita saja kok turun. Tanpa menggunakan sarung tangan sudah mulai membersihkan segala macam kotoran. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya 2 minggu itu full kita gunakan dari pagi kadang sampai malam bersama dengan umat, bersama dengan masyarakat untuk berbenah diri, membersihkan dan akhirnya bersih. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Tuhan melihat bahwa manusia ini penuh dengan kotoran, penuh dengan lumpur dosa, dan Tuhan merindukan untuk menyelamatkan manusia. Maka nubuat-nubuat yang sudah disampaikan lewat para nabi dan terakhir melalui Nabi Yesaya pada bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita, yang hari ini kita rayakan pestanya, bukan menjadi sosok yang dari atas langit melihat dengan terbang apa yang terjadi di bawah, tetapi dia turun. Sehingga Yohanes mengatakan, Tuhan, seharusnya saya yang harus buat ini. Seharusnya saya yang Tuhan baptis, bukan saya yang membaptis Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan Yesus, tidak. Ini harus digenapi firman Allah. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan,
Begitu luar biasanya Tuhan. Bagaimana Tuhan berani turun langsung. Ya, walaupun dia tidak berdosa, tetapi dia menyerahkan diri untuk dibaptis, menyimbolkan bahwa ia rela turun mengalami nasib manusia yang mengarahkan perhatian kita pada kematiannya. Ia rela mati demi untuk menyelamatkan manusia. Inilah pengorbanan Tuhan yang digambarkan lewat pembaptisan. Sekaligus sesudah dibaptis, digambarkan bahwa langit terbuka, lalu dari langit itu terdengar suara, "Inilah putra kesayanganku, kepadanyalah aku berkenan." Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ini pemakluman Allah bahwa Yesus disebut sebagai anaknya, dan dia dimaklumkan kepada orang banyak bahwa dia inilah yang akan menyelamatkan dunia melalui penderitaan yang akan dialaminya. Maka Yesus bukan menolak, tetapi siap untuk memenuhi apa yang Tuhan kehendaki bagi dirinya. Yang berikut, nah, kita memberikan diri kita dibaptis. Artinya kita juga sadar diri seperti tadi saya gambarkan dengan peristiwa musibah yang terjadi di Kendari, bahwa kita ini manusia yang berdosa. Maka kita memberikan diri kita untuk dibaptis, untuk disucikan oleh Allah, untuk diurapi dan diutus mengambil bagian dalam tugas perutusan penyelamatan Allah kepada manusia. Nah, ini tugas yang tidak mudah. Ini tugas yang berat. Tetapi kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Masing-masing di sini diberi tugas untuk hal ini. Nah, saya mengulang lagi tema yang kita angkat dalam rangka Pesta Pelindung Paroki kita. Membangun semangat pelayanan yang dijiwai atau yang dikuasai, dirajai oleh Kristus, Raja semesta alam. Artinya kita membuka diri kepada Allah dan membiarkan Allah meraja di dalam diri kita, menuntun kita, karena kita telah menyerahkan diri untuk dipimpin olehnya. Maka kita percaya, ketika kita yakin dan percaya akan hal ini, maka walaupun kita harus memikul salib, walaupun kita harus menangis, walaupun kita harus meratap, walaupun keringat kita bercucuran, walaupun kita panas, tetapi kita percaya bahwa di balik itu Allah hadir menyelamatkan kita, maka kita tidak menyerah. Kita berani maju. Dan yang berikut, tentu saja dalam perjalanan ini kita harus bekerja sama. Dan kerjasama itu membutuhkan semangat kerendahan hati, semangat solidaritas, sebagaimana yang Yesus sudah tunjukkan kepada kita. Nah, semangat ini yang harus kita hidupi, semangat ini yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan ini, tanpa melihat ada sekat. Kita semua punya martabat yang sama. Kita adalah anak-anak angkat Allah yang tidak perlu lagi melihat bahwa dia kulit putih, dia kulit hitam, dia kulit loreng, dia rambut pirang, dia rambut apa. Tidak ada.
tetapi kita adalah sama-sama di hadapan Tuhan. Inilah panggilan kita. Inilah tugas kita yang Tuhan percayakan kepada kita, terutama dalam perjalanan tahun 2026 ini. Ya, barangkali tadi Pastor Paroki sudah sedikit memberikan gambaran bahwa di penghujung tahun 2025 kita sadar bahwa ada situasi di paroki kita yang membuat paroki kita tidak baik-baik saja. Ya. Dan kita mau situasi ini tidak berlarut-larut, tetapi kita mau memperbaiki. Kita mau supaya hari ini Tuhan hadir menyucikan manusia-manusia dalam gereja ini. Bukan justru membiarkan orang-orang dalam gereja menjadi sampah yang menghancurkan gereja ini. Tetapi kita merindukan bahwa orang-orang yang di dalam gereja Kristus Andalas ini sungguh-sungguh adalah orang yang dirajai Kristus, bukan dirajai oleh egonya sendiri, yang mau-maunya untuk gereja ini. Ingat Yesus, dia lahir sebagai manusia sederhana, sampai dia harus memikul dosa kita di atas kayu salib. Ini cinta. Maka mari kita belajar dari semangat ini. Semangat ketulusan, semangat kejujuran. Dan olehnya itu kita yakin dan percaya berkat Allah akan dilimpahkan kepada kita. Amin. Semoga demikian. Kita berdiri, kita baru iman kita ucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya, tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dari keluarga perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, hidup. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah pada hari ini kita berdoa kepada Bapa kita di surga yang telah mengutus putranya kepada kita sebagai hamba untuk membebaskan serta memperbaharui kita. Marilah berseru kepadanya, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi gereja serta pimpinannya, ya Bapa, semoga pimpinan gereja serta kami sendiri tidak pernah tergoda oleh daya tarik kemewahan dan kekuasaan, melainkan melayani dan membantu kaum miskin. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang belum mengenal Kristus atau telah menjauhkan diri dari gereja, ya Bapa, semoga cara kami menghayati Injil Kristus membuka hati mereka bagi kasih Tuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita umat Kristiani sendiri dan bagi semua orang, ya Bapa, semoga Roh Kudus menuntun kami untuk melindungi dan menghormati semua orang yang kecil dan tanpa perlawanan. Semoga kami tidak menginjak-injak mereka, melainkan memberi keadilan kepada mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi semua orang yang sudah dibaptis, ya Bapa,
semoga semua orang yang sudah dibaptis mengikuti Kristus, dan semoga mereka seperti Dia lebih ingin melayani daripada dilayani. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi umat Kristiani, di mana saja mereka berkumpul, ya Bapa, semoga perayaan Ekaristi menguatkan dan menyadarkan diri kami akan anugerah-anugerah Roh Kudus, serta menjadikan kami lebih setia kepada panggilan kami sebagai anak-anak Allah yang dikasihi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Ya Bapa yang baik, kami sadar bahwa kami manusia yang rapuh, yang boleh saja dalam perjalanan kehidupan ini terkadang kami lupa diri bahwa seharusnya kami melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dari diri kami. Maka pada pesta pembaptisan Tuhan, kami diingatkan akan baptisan yang telah kami terima, di mana Engkau telah membersihkan, menyucikan kami, dan mengutus kami menjadi orang-orang yang mewartakan kabar sukacita kepada sesama kami. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, berkatilah kami semua, agar kami Kau mampukan sungguh-sungguh ke depan teristimewa di tahun 2026 ini, bekerja sama membangun kehidupan bersama sebagai umat Katolik di paroki ini, yang jujur, yang terbuka, demi untuk kemuliaan nama-Mu, demi untuk pelayanan yang tulus kepada sesama kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sakit, Saudari Rosdiana, dan saudara-saudari kami yang sedang mengalami gangguan kesehatan. Tuhan, anugerahkanlah kepada mereka semua rahmat kesembuhan, rahmat kekuatan, yang memampukan mereka untuk tetap setia kepadamu dan percaya bahwa mereka tidak Engkau biarkan berjalan sendiri, tetapi Engkau hadir bersama mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Kami berdoa mohon keselamatan kekal bagi almarhum Bapak Yohanes Taruk yang telah Engkau panggil 1 tahun yang lalu. Semoga hamba-Mu ini Engkau ampuni segala dosanya, dan Engkau perkenankan boleh bergabung dengan para kudus dalam kerajaan surga, dan senantiasa membantu kami dengan doa-doanya yang sedang bersiara di bumi ini. Mohon berkat-Mu bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Sejenak dalam hati, kita persembahkan doa-doa kita kepada Tuhan. Tuhan Allah kami, ketika kami dibaptis, kami Kau panggil untuk hidup secara baru. Ampunilah kemalasan kami dan perbaruilah kami terus-menerus oleh Roh Kudus-Mu, agar kami mengikuti Kristus dengan mantap sepanjang jalan. Sebab Dialah Putra-Mu dan Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Dan kuduskan bagimu
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Serta sembah Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan umat-Mu pada perayaan pernyataan putra-Mu terkasih. Ubahlah persembahan ini menjadi kurban Kristus, yang karena belas kasih-Nya berkenan menghapus dosa dunia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Di sungai Yordan Engkau telah menandai permandian yang baru dengan misteri yang menakjubkan, agar oleh suara yang turun dari langit kami percaya bahwa sabda-Mu tinggal di antara manusia, dan oleh roh yang turun dalam rupa burung merpati, kami tahu bahwa Kristus hamba-Mu diurapi dengan minyak kegembiraan dan diutus untuk memaklumkan kabar baik kepada kaum miskin. Dari sebab itu bersama dengan kekuatan-kekuatan surga, kami senantiasa memuliakan Engkau di bumi, dan tak henti-hentinya meluhurkan Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala,
Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Tuhanku dan Allah. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamat karena sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Saudara-saudari terkasih, lihat inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Puji syukur 435. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Puji syukur 434. Santapan pesiaran, makanan malaikat, roti surgawi, kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindukan Engkau, yang rindukan Engkau. Oh kasih yang berlimpah, mengalir dari hati, Sang Juru Selamat. Segarkanlah hamba-Mu yang haus akan Engkau, dan kami puaslah, dan kami puaslah. Wajah-Mu yang tersemat di dalam rupa roti, kan kami hormati. Izinkan kami pandang wajah-Mu tak terhalang di surga mulia, di surga mulia. Lihatlah dia yang dikatakan Yohanes, aku telah melihat dia, dan aku memberikan kesaksian bahwa dia inilah putra Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu.
Teguhkanlah kami untuk mengambil bagian dalam perutusan putra-Mu, dan perkenankanlah kami juga menikmati hidup abadi yang dijanjikannya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan pengumuman. Pengumuman gereja Sabtu Minggu 10-11 Januari 2026 akan menerima sakramen perkawinan Anastasia Imelda Tapang dengan Farma Super Semar Salata. Pengumuman kedua, Carolina Kristia Jimiawan dengan Andre Hudianto. Pengumuman pertama, barang siapa yang mengetahui adanya halangan dari perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Lantai 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja misa tutup tahun 31 Desember 2025 Rp5.021.000. Kolekte pemeliharaan gereja Rp2.625.000. Kolekte gereja misa tahun baru 1 Januari 2026 pukul 8.00 Rp4.265.000. Pukul 17.00 Rp3.840.500. Total kolekte Rp8.105.500. Kolekte pemeliharaan gereja pukul 8.00 Rp2.718.000 dan pukul 17.00 Rp1.793.000. Total kolekte Rp4.511.000. Kolekte gereja misa Jumat pertama Rp1.826.000. Kolekte pemeliharaan gereja Rp3.295.500. Kolekte gereja Sabtu Minggu 3-4 Januari 2026 Rp22.019.500. Kolekte pemeliharaan gereja Rp12.035.000. Kolekte misa perkawinan Rp1.513.000. Sumbangan pemeliharaan gereja dari Kristina Bajang Rp500.000. Leni Hengki Rp5 juta. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tambahan pengumuman. Tadi dalam renungan saya sudah singgung sedikit, dan mulai minggu ini bahkan minggu lalu laporan atau penyampaian kolekte disampaikan per misa. Ya. Itu berarti ada sesuatu yang kita upayakan perbaharui, mengingat selama ini
Ya, ada pertanyaan di kalangan umat, ada apa sehingga perhitungan kolekte dilakukan di tempat tertutup dan macam-macam pertanyaan lainnya. Maka mulai tahun 2026 kita buka-bukaan. Ya, kita buka-bukaan, walaupun ini menimbulkan keresahan segelintir orang yang mengatakan ini kebijakan pastor terlalu dini. Tetapi saya sebagai vikaris dan Pastor Nando sebagai asisten, kami bertiga mengambil keputusan ini mengingat ada sesuatu yang tidak beres, yang harus dibereskan. Ya, maka kami langsung cut dengan mengambil kebijakan mulai Minggu Pesta Keluarga Kudus yang menghitung kolekte adalah PPA, Putra Putri Altar. Ini kebijakan yang diambil, sekali lagi diambil oleh pastor paroki bukan atas nama ketua Depas atau ketua 1, ketua 2, ketua 3, tetapi ketua umum yang ex officio adalah pastor paroki yang tidak bisa diganggu gugat. Di luar sana banyak berita miring mengenai kebijakan ini. Silakan melihat pribadi kami sadar bahwa kami manusia yang tidak sempurna. Silakan kritik kami secara pribadi, tetapi dalam struktur gereja sebagai orang Katolik sadarilah bahwa apapun kebijakan demi untuk kepentingan umat itu harus kami ambil, sekalipun kami akan dicerita miring ataupun dibenci oleh orang-orang tertentu. Tetapi Yesus saja siap memanggul salib demi untuk hal itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, ya, ini saya buka dan kami mulai buka. Tadi malam kami sudah mulai buka. Hari ini kita buka-bukaan supaya ke depan ini kita dalam gereja lurus, tidak miring-miring. Maka kalau ada berita miring-miring di luar dan kita berusaha untuk miring-miringkan, jangan sampai kita mau jadi orang-orang miring. Ya. Jadi jangan berdoa dalam gereja ini supaya Anda miring, tetapi berdoalah supaya Anda lurus jalannya. Ya. Dan jangan ke gereja dengan pikiran miring. Karena kalau Anda ke gereja dengan doa yang miring, pasti pulangnya juga akan miring. Lama-lama baku tabrak di jalan. Dan ini ya kerinduan kita. Mari kita lurus, ya. Mari kita transparan, tidak usah kita sembunyi-sembunyi. Ya, kalau ada sesuatu yang mengganjal silakan datang ke pastor paroki atau kepada kami pastor dan bicarakan dengan kami. Jangan kita bermain ya kucing-kucingan, dan terutama kami sadar bahwa dalam hal ini banyak atau segelintir orang ya menganggap pastor paroki ya kurang bijaksana, tetapi menurut hemat kami inilah kebijakan yang paling bijak. Di saat ada sesuatu yang ganjil, pastor paroki harus mengambil tindakan yang tegas. Pastor paroki kita memang terlalu lembut, maka saya sebagai asisten selalu mengatakan jangan terlalu lembut. Karena kalau terlalu lembut memang dibutuhkan, tetapi Yesus pun di bait Allah marah. Karena di bait Allah orang menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Ingat, setan itu ada di mana-mana, termasuk dalam gereja kalau kita bawa dari luar setannya. Nah, jadi harap ini disadari bahwa setan tidak hanya berada di pasar atau di mana, tetapi juga boleh jadi setan berkeliaran di sekitar bait Allah. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini membuat kita
ya memahami dan bijaksana menyikapi apabila ada suara-suara sumbang di luar, silakan dikoordinasi dengan baik dengan pihak kami, dan mari kita bergandengan tangan demi untuk kebaikan pelayanan di paroki kita, Kristus Raja Andalas ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas saudara-saudari, memberkati keluarga pekerjaan saudara-saudari, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, misa sudah selesai, pulanglah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur 595.